Suara panik asisten rumah tanggaku memotong suasana makan malam yang damai seperti pisau menembus sutra. Bu Henderson, ada truk pindahan di depan rumah Anda dan seorang wanita di bawah sedang memegang kunci. Aku menjatuhkan garpu begitu keras hingga membentur piring keramik David, suaranya bergema seperti tembakan. Putraku yang berusia 38 tahun dan istrinya Sarah menatapku bingung. Tapi aku sudah tahu siapa yang cukup berani untuk masuk ke rumahku tanpa izin. Jessica, putriku sendiri. 6 bulan lalu, aku menemukan rencana jahat Jessica untuk menyatakan aku tidak waras agar bisa mencuri warisanku. Putraku David, seorang pengacara, telah membantu mencegah permintaan evaluasi medis palsunya dan petisi perwalian darurat itu. Tapi yang terjadi kali ini melampaui semua dugaanku. Maria, keluar dari sana sekarang juga. Aku berteriak ke telepon. Kunci pintunya dan segera pergi. Maria, asisten rumah tanggaku, hanya kembali untuk mengambil kacamata bacanya yang tertinggal. Kebiasaan yang mungkin baru saja menyelamatkan rumahku dari perampokan total. David sudah mengambil kunci mobil, wajahnya menegang karena marah. Ibu, apa yang terjadi? Adikmu sedang berusaha pindah ke rumahku. Jawabku tenang tapi penuh amarah. Kami melaju menembus lalu lintas sore, dan pikiranku melayang ke asal mula semua ini. Ryan, suami Jessica, dulu bekerja sebagai tukang kebun di rumahku. Rupanya saat itulah dia membuat salinan kunci rumah. Mereka merencanakan ini berbulan-bulan. Saat kami tiba, truk pindahan berdiri di jalan masuk rumahku seperti miliknya sendiri. Pintu belakangnya terbuka, memperlihatkan perabotanku, lemari porselen, kursi goyang nenek, dan lukisan almarhum suamiku. 2 polisi berdiri di beranda, tampak bingung saat berbicara dengan Jessica, yang dengan percaya diri menjelaskan bahwa ini hanya kesalahpahaman keluarga. Ketika aku berjalan mendekat bersama 2 polisi tambahan, wajah Jessica sempat kehilangan senyum percaya dirinya. Tapi seperti biasa, ia cepat menutupinya. "Mama!" katanya ceria. "Pas banget, kami baru mau mulai beres-beres." "Dia anak saya, benar," kataku kepada polisi. "Tapi izin?" "Sama sekali tidak." Ryan muncul sambil membawa kotak bertuliskan kamar Tyler, sementara cucuku yang berusia 8 tahun, Tyler, mengintip dari balik pintu dengan wajah bingung. Polisi meminta bukti bahwa rumah itu milikku, dan aku menyerahkan SIM serta sertifikat rumah. Saat itu juga, semua kepura-puraan Jessica mulai runtuh. Ia berusaha memutarbalikkan keadaan, mengatakan aku kadang bingung karena usia. Tapi aku segera menunjukkan dokumen hukum yang menolak tuduhan tidak waras dan petisi perwalian yang pernah ia ajukan. Polisi memeriksa semuanya, lalu menatap Jessica dingin. "Nyonya, apakah Anda punya izin tertulis dari ibu Anda untuk masuk dan memindahkan barang-barang ini?" Tidak ada jawaban. Akhirnya Jessica berkata, "Kami tidak butuh izin tertulis. Ini masalah keluarga. Ibu saya kadang lupa, itu kebohongan," potongku tenang. Beberapa menit kemudian polisi memanggil bantuan. Bukti sudah cukup, pembobolan, pencurian, dan konspirasi. Aku menatap cucu-cucuku yang ketakutan di jendela dan membuat keputusan. Saya ingin menekan tuntutan penuh, kataku. Tapi saya juga ingin hak asuh sementara untuk anak-anak mereka. Jessica menjerit histeris saat diborgol, sementara Ryan pasrah dalam diam. Saat mobil polisi membawa mereka pergi, aku merasa bukan hancur, tapi lega. Dunia akhirnya melihat siapa Jessica sebenarnya. Keesokan paginya, di pengadilan darurat, aku resmi mendapatkan hak asuh sementara atas Tyler dan Emma. Hakim setuju bahwa mereka lebih baik bersamaku daripada di panti asuhan. Beberapa bulan kemudian, penyelidikan polisi menemukan bukti baru. Jessica sudah merencanakan segalanya sejak lama, mencoba mencuri asetku melalui dokumen hukum dan akses bank palsu. Ini bukan tindakan nekat, melainkan kejahatan yang direncanakan dengan dingin. Saat sidang tiba 4 bulan kemudian, Jessica didakwa bersalah atas semua tuduhan. Pembobolan, pencurian, konspirasi, dan percobaan eksploitasi finansial terhadap orang tua lanjut usia. Hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah 2 tahun. Aku mendapatkan hak asuh penuh atas cucuku. 2 tahun berlalu dan hidup kami berubah. Aku belajar menjadi nenek penuh waktu, menyiapkan bekal, membantu PR, dan memberikan kasih sayang yang stabil. Ketika Jessica akhirnya dibebaskan bersyarat, ia tampak berbeda, lebih sehat, lebih jujur. Ia mengakui semua kesalahannya, bahkan mengungkap bahwa kecanduan obat penghilang rasa sakitlah yang dulu membuatnya kehilangan kendali. Ia kini bekerja di lembaga sosial dan berusaha membangun kembali hubungan dengan anak-anaknya, perlahan, dengan penuh kerendahan hati. Butuh waktu bertahun-tahun, tapi akhirnya kami semua menemukan keseimbangan baru.
Jessica menjadi bagian dari hidup kami lagi, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai contoh penebusan. Sekarang, di usia 71 aku duduk di beranda belakang, menatap cucu-cucuku bermain di halaman yang dulu hampir dirampas anakku sendiri. Jessica di dapur menyiapkan sandwich untuk piknik keluarga kami, dan aku tersenyum. Dia pernah mencoba mencuri uang dan rumahku, tapi pada akhirnya, dia memberiku sesuatu yang jauh lebih berharga. Kesempatan kedua untuk menjadi ibu, nenek, dan perempuan yang tahu nilai dirinya sendiri. Beberapa keluarga harus hancur dulu agar bisa dibangun kembali menjadi lebih kuat. Dan hari ini, aku tahu siapa aku. Perempuan yang memilih cinta tanpa menyerah pada kebencian, batasan tanpa kehilangan kasih, dan penyembuhan di atas balas dendam. Itulah warisan paling berharga yang bisa kutinggalkan.